Mind map pada dasarnya adalah ilmu untuk membuat kategorisasi atas sesuatu. Dengan mind map, kita punya kemampuan untuk mengkategorisasi sebuah persoalan, sebuah topik, sebuah subjek dengan cara yang cepat dan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua, sahabat Presenta yang sudah berkunjung ke channel ini. Di video ini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang mind map. Kalau sebelumnya kita sudah membayangkan bagaimana otak kita bekerja, seperti apa cara kerja otak tersebut dan kenapa kok mind map sejalan dengan cara otak kita bekerja, maka di sini kita akan membahas seperti apa mengkategorisasikan sesuatu dalam sebuah mind map. Kita akan lihat bagaimana kalau kita harus mengkategorikan sebuah meeting, misalnya sebuah proyek, sebuah aktivitas, termasuk untuk sebuah kasus di mana kita belum memahami tentang subjek tersebut secara khusus. Apa yang perlu kita lakukan? Yuk kita simak video ini. Ini adalah bagian dari sebuah training online yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu tentang topik mind map. Muncul nih sebuah pertanyaan. Lantas gimana kalau saya ingin membuat sebuah mind map dan saya belum tahu kategorinya? Apa yang perlu saya lakukan? Bisa kebayang nggak Bapak sekalian? Kita pengen buat mind map tapi belum tahu kategorinya. Maka jika itu yang terjadi, apa yang kita lakukan? Kita buat yang namanya itu rumus wartawan. 5W plus 1H. Apa tuh 5W 1H? What, who, when, where, when, why, how. Nah, ini ya contoh aja ya. Jadi kalau kita misalkan melihat sebuah subjek dan kita belum familiar dengan subjek itu, ini saya nggak tahu nih mendekatinya dengan kategori apa ya, saya belum paham. Subjek ini masih asing di saya masih baru nih mengenal subjek ini. Maka saya bisa lakukan apa? What-nya apa, who-nya apa, when-nya apa, where, how, why. Contoh, ini contoh real langsung ya. Misalkan sekarang kita ini kan semua lagi mengalami nih situasi ada pandemi, ada COVID-19 misalnya. Saya ingin bahas COVID-19. Mungkin saya punya sedikit pengetahuan tentang itu, tapi mungkin juga tidak. Maka gimana cara untuk memetakan hal ini di sebuah mind map? Saya tulis ini judulnya. Oke. What? Apa tuh? Apa itu COVID? Jadi COVID itu apa tuh? COVID itu adalah virus. Apa lagi? Sangat menular. Apa lagi? Belum ada obatnya. Nggak ada obat. Sementara belum ada obatnya. Misalkan begitu. Itu apa tadi? What-nya. Kemudian who. Siapa yang akan bisa terkena dari COVID ini? Kita bisa katakan semua orang bisa kena. Tapi ada orang tertentu yang lebih rentan misalnya. Ini lebih rentan dari orang yang lain. Jadi semua orang bisa kena, anak bayi, remaja, dewasa, orang itu bisa kena. Tapi lebih rentan kemana? Ke orang tua, ke orang-orang yang punya penyakit, dan seterusnya. When? Kapan? Nah, kapan nih COVID ini? Kapan? Udah ada namanya 19, berarti startnya 2019. Mulainya di situ. Kemudian sekarang masih berjalan nih 2020 dan seterusnya. Kita bisa tulis di mana? Kita bisa katakan mulainya di Cina, di Wuhan.
Kemudian apa lagi? Kalau now-nya sekarangnya seluruh dunia. Tuh di mananya? How? Gimana kok bisa COVID ini seperti itu? Oh, ternyata awalnya dari katakanlah pasar binatang, kemudian pindah ke manusia, kemudian antar manusia. Lalu apa lagi? Why? Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Ternyata virus COVID ini, walaupun dia kadang-kadang dianggap sebagai virus flu, dia ini berubah, bermutasi. Dari apa? Dari virus-virus yang ada sebelumnya. Bayangkan contoh, kita nggak ngerti subjeknya apa, kita coba tuliskan, maka dengan teknik 5W1H, secara cepat saya bisa membuat catatan kasar apa sih itu COVID-19. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan harus menyiapkan sesuatu nih, suatu plan, sesuatu rencana, sesuatu target, masih pusing mikirnya nih, diapain ya, gimana enaknya ya. Lagi pusing, udah gunakan ini loh, 5W1H. Nanti setelah kita lihat 5W1H aja, kita mungkin bisa lihat ini. Oh kayaknya saya harus dominan bahas si apanya nih, ini akan kategori penting banget. Ya when-nya mungkin saya satukan aja lah dengan di mana. Karena enaknya dilihat langsung tuh di Wuhan kapan terjadi dan di mananya, mending ini disatukan saja. Kemudian, nah siapanya sendiri, nanti why sama how, jangan-jangan ini saya satukan. Itu kita kapan melakukan ini? Setelah tadi kita buat mind map awalnya, lalu kita melihat sepertinya akan lebih baik dikategorikan dengan cara tersebut. Jadi Bapak sekalian, ketika kita membuat mind map, di awal bisa jadi kita belum tahu persis kategorisasinya apa. Setelah kita buat sekali, udah coret-coretan, kita lihat, oh itu ya petanya. Maka sekarang Bapak Ibu bisa membuat ulang mind map ini dengan catatan yang lebih rapi, lebih terstruktur, lebih oke lagi. Kira-kira demikian ya. Jadi mind map ini macam-macam nih. Tadi bisa kita gunakan 5W1H ya. Dan nah ini dia. Jadi mind map ini sangat berguna untuk berbagai urusan. Apa urusannya? Ini saya tampilkan di layar laptop saya ya. Jadi ada note process, jadi proses pencatatan. Kita bisa mencatat dari informasi yang padat, dari buku, dari sebuah ringkasan, kemudian kita rangkum ke dalam mind map. Atau sebaliknya, saya pengen buat makalah tentang COVID-19. Saya buat dulu mind map-nya, lalu saya tuliskan. Jadi kalau dari kiri ke kanan itu namanya note taking. Jadi saya men-take intisari dari informasi, dari jurnal, dari buku saya take sebagai peta besar mind map, dan sebaliknya dari mind map ke detail itu namanya note making. Saya ingin nulis buku, saya ingin nulis report, tapi kalau saya langsung tulis dari halaman pertama, saya mungkin kehilangan strukturnya. Saya suruh strukturnya untuk mind map, baru saya buat reportnya. Jadi ada note taking, ada note making. Jadi kalau note taking itu kita take, kalau making dari catatan kita keluarkan. Ya. Baik teman-teman sekalian, tadi sudah kita lihat seperti itulah proses mengkategorisasi sebuah mind map. Kita kategorisasi berdasarkan urusan-urusannya. Bisa A, B, C, D, bisa poin 1, 2, 3, dan seterusnya. Termasuk kalau kita kesulitan untuk memahami apa yang sedang dibahas, kita bisa gunakan rumus wartawan 5W1H. Tentukan what-nya, who-nya, when, where, why, dan how. Maka sebuah persoalan yang tadinya masih kabur, sekarang akan menjadi lebih clear, lebih kita pahami. Termasuk kita pun memahami bahwa yang namanya mind map itu adalah proses note taking. Jadi kita bisa dari sebuah buku kita pindahkan ke dalam sebuah mind map, atau sebaliknya note making. Ya, kita sudah punya peta besarnya, mind mapnya, dan kita buat sebuah catatan yang lebih lengkapnya. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, saya punya contoh sebuah mind map to-do list. Maka kita bisa lihat ini ada beberapa urusan yang ada di situ. Urusan di rumah, kantor, keluarga, organisasi. Itulah sebenarnya kategori-kategorinya. Artinya apa? Ketika saya membuat seperti ini, cara pandangnya berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukan. Demikian kita sudah belajar contoh kategori dalam sebuah mind map. Saya berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan nanti kalian sudah tahu bagaimana cara membuat kategori yang baik, yang tepat dalam sebuah mind map.
Buat teman-teman yang ingin belajar secara khusus tentang mind map, silahkan ikut di training yang kami adakan, bisa dicek di deskripsi, dan kita akan ketemu lagi dalam video-video berikutnya. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mind map adalah alat bantu yang luar biasa untuk kita bisa memetakan pikiran, gagasan, konsep hanya dalam selembar kertas. Dalam training online berikut ini, saya paparkan pada teman-teman semuanya bagaimana kita bisa membuat mind map yang baik dan benar langkah demi langkah. Di sini sangat banyak contoh-contoh mind map untuk belajar, untuk bekerja, menyusun rencana, dan lain-lain. Oleh karena itu, buat teman-teman yang ingin belajar menguasai mind map dengan cara yang baik dan benar, ikuti training ini. Kita akan belajar bagaimana menggunakan dan juga membuat mind map untuk belajar produktivitas dan kreativitas pribadi. Saya tunggu Anda dalam training ini.